Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isneri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah e-Business. Di mana pada UTS ini kami memilih topik berdasarkan dari tugas kelompok 1, di mana dalam tugas tersebut yaitu proposal penelitian, kami disuruh memilih topik atau judul penelitian masing-masing kelompoknya. Untuk dalam proposal penelitian ini, kelompok kami memilih topik yaitu analisis pengaruh influencer terhadap minat beli mahasiswa. Untuk latar belakangnya dari topik ini, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap industri pemasaran secara global. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi personal, melainkan telah berevolusi menjadi platform bisnis dan pemasaran digital yang sangat berpengaruh. Mereka cenderung skeptis terhadap iklan formal, namun sangat mempercayai ulasan autentik dari influencer pilihan mereka. Kemudian pada rumusan masalah, meskipun influencer marketing saat ini diadopsi secara masif oleh berbagai merek untuk membidik pasar anak muda, ya, ataupun di kalangan mahasiswa, efektivitasnya di kalangan mahasiswa ini masih menghadapi tantangan yang nyata. Mahasiswa ini selaku konsumen yang terpelajar seringkali dihadapkan pada dilema antara daya tarik visual dari konten influencer dengan rasionalitas kebutuhan serta keterbatasan anggaran mereka. Jadi untuk ketidakpastian dimensi ini belum dapat dipastikan dimensi mana, apakah trust atau expertise atau attractiveness yang memberikan dampak paling signifikan terhadap minat beli mahasiswa. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tingkat kepercayaan dari influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa? Kemudian yang kedua, apakah keahlian dari influencer tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa? Yang ketiga, apakah daya tarik dari influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa? Dan yang keempat dan yang terakhir, apakah tingkat kepercayaan, keahlian, dan daya tarik influencer ini secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli mahasiswa? Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tingkat kepercayaan dari influencer terhadap minat beli mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh keahlian atau expertise dari influencer tersebut terhadap minat beli mahasiswa. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh daya tarik dari influencer terhadap minat beli mahasiswa. Dan yang keempat, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tingkat kepercayaan, keahlian, dan daya tarik influencer secara simultan atau bersama-sama terhadap minat beli mahasiswa. Kemudian tinjauan pustaka untuk influencer marketing. Bentuk pemasaran digital di mana perusahaan berkolaborasi dengan individu yang memiliki pengaruh, reputasi, dan pengikut atau followers yang signifikan di media sosial untuk mempromosikan suatu produk atau layanan.
Kekuatan utama terhadap konten yang terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari sehingga tidak dirasakan sebagai iklan agresif. Kemudian, model kredibilitas sumber. Untuk tingkat kepercayaannya, yaitu persepsi kejujuran, integritas, dan objektivitas influencer di mata pengikutnya. Konsumen ini cenderung lebih terpersuasi jika mereka percaya bahwa influencer tersebut memberikan ulasan produk secara tulus dan tidak semata-mata karena motif finansial. Kemudian pada keahlian atau expertise, yaitu sejauh mana seorang influencer dipersepsikan memiliki pengetahuan, kompetensi, pengalaman, atau keterampilan khusus terkait kategori produk yang dipromosikannya. Kemudian daya tarik atau attractiveness. Daya tarik tidak hanya terbatas pada penampilan fisik atau physical attractiveness, melainkan juga mencakup daya tarik kepribadian, gaya hidup, kesamaan latar belakang, dan bagaimana influencer tersebut mengemas kontennya secara visual agar disukai oleh audiens. Kemudian minat beli. Minat beli ini merupakan kecenderungan ya perilaku konsumen untuk melakukan tindakan pembelian terhadap suatu produk atau merek tertentu. Minat beli ini muncul setelah adanya proses kognitif atau kesadaran, afektif, ketertarikan emosional terhadap stimulasi pemasaran yang diterima melalui influencer. Ini mencerminkan kecenderungan perilaku konsumen untuk melakukan tindakan pembelian di masa depan. Kemudian indikator minat beli. Indikator yang pertama yaitu minat transaksional. Deskripsinya yaitu kecenderungan untuk membeli produk secara nyata. Kemudian minat referensial yaitu kecenderungan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Kemudian minat preferensial menjadikan produk tersebut sebagai pilihan utama dibanding kompetitor. Kemudian minat eksploratif yaitu mencari informasi lebih dalam mengenal produk yang diulas. Untuk penelitian yang terdahulu, untuk memperkuat posisi teoritis penelitian ini, berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitinya yaitu Sari dan Rahmawati pada tahun 2022, di mana dalam penelitian ini judulnya yaitu The Effect of Social Media Influencer on Forecast Intention of Gen Z Customer. Hasilnya dari penelitian Sari dan Rahmawati ini yaitu menemukan bahwa dimensi trust towardness atau kepercayaan dan attractiveness atau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Sedangkan expertise-nya kurang berdampak pada produk fashion harian Gen Z karena Gen Z ini tidak terlalu berdampak signifikan pada produk fashion untuk keperluan mereka sehari-hari. Untuk persamaan atau perbedaannya ini adalah sama-sama meneliti Gen Z dan minat beli. Kalau perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan kategori produk yang lebih umum. Kemudian untuk peneliti terdahulu yaitu nama penelitinya Wijaya pada tahun 2023 dengan judul Analisis Kredibilitas Influencer TikTok terhadap intensi pembelian mahasiswa. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa konten berbasis video pendek
atau TikTok dengan tingkat keterlibatan yang tinggi sehingga secara simultan atau bersama-sama memperkuat pengaruh expertise dan pro-Westernist influencer terhadap minat beli mahasiswa. Kemudian persamaannya ada pada variabel independen dan dependent. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus platform spesifik atau TikTok, sedangkan penelitian ini mencakup media sosial secara makro. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.